Terima kasih, Pak Iman. Semangat pagi, Bapak Ibu. Izinkan saya melanjutkan presentasi dari kelompok 5. Berikutnya adalah rencana kerja tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Inspektorat pertama. Ada beberapa sasaran kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat pertama. Yang pertama adalah antara lain, tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat pertama. Ada beberapa indikator kinerja yang dilihat. Pertama, terkait persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di wilayah kerja Inspektorat pertama. Kemudian, persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten kota di wilayah kerja Inspektorat pertama. Kemudian, persentase satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat pertama. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah Indonesia telah mencanangkan menggalakkan pemerintahan terkait zona berintegritas, zona integritas baik, good corporate governance, zona bebas korupsi. Nah, itu sudah mungkin bisa kita lihat di mana-mana ya Bapak Ibu ya, itu sudah muncul slogan-slogan seperti itu. Nah, tentu saja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun juga memberikan peran serta terhadap zona integritas tersebut, yaitu melalui pelaksanaan pengawasan penerapan WBK dan WBBM. Kemudian berikutnya adalah kematangan atau maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP eselon pertama meningkat di wilayah kerja Inspektorat pertama. Terkait dengan SPIP ini apa saja? Yang pertama, melalui pelaksanaan pengawasan penerapan SPIP, kemudian pelaksanaan audit yang dilakukan baik reguler maupun khusus, kemudian dukungan operasional pengawasan internal, kemudian evaluasi sakit, yaitu terkait penelaahan kinerja yang biasanya dilakukan tiap tahun dan di akhir tahun dilakukan, kemudian fasilitasi atau pendampingan atau pemantauan. Pendampingan ini bisa dilakukan dengan pendampingan terhadap auditor eksternal, misalnya BPK melakukan audit atas laporan keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian ada auditor BPKP, juga ada seperti itu, kemudian ada pendampingan terhadap auditor untuk Inspektorat Jenderal Provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, kemudian ada juga joint audit antara Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Inspektorat Jenderal Provinsi dan Kabupaten. Kemudian berikutnya adalah pemantauan. Pemantauan ini biasanya pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan, baik pemeriksaan internal maupun pemeriksaan eksternal. Nah, kemudian berikutnya adalah persentase satker yang mendapatkan hasil kajian laporan keuangan minimal baik di bidang kerja Inspektorat pertama. Biasanya yang dilakukan adalah berupa review. Review apa saja yang sudah dilakukan oleh satker tersebut. Seperti itu, Bapak Ibu, itu adalah salah satu dari rencana kerja tahunan Inspektorat pertama. Berikutnya adalah RKT untuk Inspektorat 4, wilayah 4. Pada intinya, untuk sasaran kegiatan dan indikator kinerja itu sama di antara Inspektorat pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Hanya saja berbeda di dalam wilayah kerja masing-masing. Kemudian berikutnya adalah RKT Inspektorat Investigasi. Nah, apa saja? Nah, karena ini investigasi merupakan suatu hal khusus, bisnis suatu unit kerja satker yang khusus. Nah, tentu saja sasaran kegiatannya berbeda dengan Inspektorat 1, 2, 3, dan 4 tadi, Bapak Ibu, yang antara lain kita lihat meningkatkan efektivitas pencegahan dan penindakan praktek KKN. Apa saja sih indikator kinerjanya? Yang pertama terkait persentase satker yang dibina dalam pencegahan fraud atau kecurangan. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa fungsi dari salah satu audit internal ini adalah untuk melakukan pencegahan kecurangan. Nah, Inspektorat Investigasi ini mereka melakukan pelaksanaan pencegahan KKN, yaitu dengan cara melakukan kampanye membudayakan anti fraud. Nah, kemudian bagaimana sih caranya strategi anti fraud yang baik dan benar agar tidak terjadi kecurangan tadi. Nah, kemudian
persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pelaksanaan audit, investigasi, dan penanganan pengaduan. Nah, untuk pengaduan masyarakat ini atau yang kami sebut dengan DUMAS, nah itu yang dilakukan oleh Inspektorat Investigasi adalah mereka melakukan analisa, penelaahan informasi awal dulu. Jika memang ternyata dari DUMAS tersebut ternyata bisa ditindaklanjuti untuk pelaksanaan audit khusus investigasi, maka akan dilakukan akan diturunkan tim khusus yaitu audit khusus. Nah, namun jika dari DUMAS tersebut setelah ditelaah itu tidak bisa dilanjutkan ke dalam pelaksanaan audit khusus atau investigasi ini, itu hanya diarsipkan oleh Inspektorat Investigasi ini saja. Nah, kemudian berikutnya adalah persentase penyelesaian rekomendasi hasil audit investigasi dengan melalui pelaksanaan pemantauan dan pengawasan lainnya. Dari hasil-hasil audit investigasi tersebut, beberapa rekomendasi pastinya yang diberikan itu nanti akan dilakukan pemantauan oleh Inspektorat Investigasi ini, entah dalam bentuk kompilasi, fasilitasi, konsultasi, tindak lanjut hasil audit khusus, atau melakukan konsultasi tindak lanjut hasil audit khusus atau investigasi. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah persentase investigasi kasus atau pengaduan yang terbukti. Biasanya berupa dukungan operasional pengawasan internal. Nah, untuk yang keempat ini itu lebih khusus kepada internal kementerian sendiri, Bapak Ibu, itu biasanya dilakukan terhadap personil dari Kementerian Pendidikan. Misalnya, apakah ditemukan personil yang melakukan gratifikasi atau kecurangan, kemudian ada kerugian negara kah atau tidak, seperti itu. Nah, ini dilakukan oleh Inspektorat Investigasi. Kemudian berikutnya, studi kasus. Nah, studi kasus atas permasalahan yang ditemukan dari laporan hasil pemeriksaan Kementerian, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu bisa kita lihat ada beberapa kasus, namun kami hanya menampilkan beberapa saja. Yang pertama, terkait pengelolaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana BOS belum dilaksanakan secara memadai. Apa saja sih yang bisa dipotret dari hasil permasalahan dana BOS itu? Nah, sebelum beranjak ke permasalahan yang terkait, kami mencoba menjelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan dana BOS. Nah, dana BOS itu merupakan dana biaya operasional sekolah yang biasanya diberikan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kepada pemerintah provinsi dan daerah untuk sekolah-sekolah sebagai sarana untuk peserta didik, yaitu siswa. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada dana BOS yang diperuntukkan untuk siswa tetapi diberikan kepada sekolah dan ditransfer melalui pemerintah provinsi kemudian kepada pemerintah kabupaten kota. Yang pertama terkait keterlambatan penyaluran dana BOS dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Yang seharusnya 7 hari ternyata dari hasil audit diketahui bahwa pencairan dana BOS setiap sekolah dilakukan tidak tepat waktu dan disalurkan melebihi dari 7 hari kerja. Kemudian berikutnya adalah terdapat saldo akhir kas di bendahara BOS pada beberapa sekolah yang tidak sama dengan saldo akhir pada BKU tunai atau bank. Kemudian bendahara BOS belum sepenuhnya memungut pajak dan memotong pajak. Nah, seharusnya jika suatu pembelian barang dari dana BOS ini itu sudah melebihi batas untuk dikenakan pajak, bendahara BOS itu wajib memungutnya dulu kemudian memotong pajaknya. Ternyata banyak di lapangan ditemukan bendahara BOS ini belum sepenuhnya memungut pajak dan memotong pajak. Kemudian berikutnya adalah bukti pertanggungjawaban belanja dana BOS belum didukung dengan bukti SPJ yang lengkap. Di sini bisa kita lihat misalnya bukti belanja dana BOS itu seharusnya 2 juta, ternyata pas dicek hanya 1.500.000. Oh, ternyata ada 500 yang SPJ-nya belum lengkap. Nah, itu juga biasa terjadi di lapangan, Bapak Ibu. Kemudian belum adanya SK tim manajemen BOS. Nah, dana BOS ini itu ada khusus tim manajemen BOS-nya di tiap sekolah. Jadi
dia memang ada khusus yang menanganinya. Nah, ternyata masih ada beberapa sekolah yang mereka belum punya SKT manajemen BOS ini, gitu. Tentu saja pasti akan menghambat jalannya pelaksanaan pengelolaan dana BOS tadi kan, Bapak Ibu. Oke, kemudian yang berikutnya adalah kurangnya pemahaman komite terhadap pengelolaan dana BOS. Nah, komite ini di sini fungsinya sebagai perpanjang tanganan orang tua wali murid. Jadi ada beberapa orang tua wali murid itu yang sebagai tadi perpanjang tanganan sekolah. Jadi jika ada kegiatan apapun, ada informasi apa, nah komite sekolah inilah yang dilibatkan. Nah, kemudian berikutnya terkait MONEF. Monitoring dan evaluasi serta penanganan pengaduan atas pengelolaan dana BOS itu belum dilakukan secara memadai. Apa sih yang bisa kita lihat? Pertama, ternyata Dinas Pendidikan pada tingkat jajaran pemerintah daerah tidak membuat daftar atau buku register penyampaian laporan realisasi dan penggunaan dana BOS oleh sekolah. Kemudian penanganan pengaduan atas dana BOS belum optimal. Nah, terkait laporan realisasi ini wajib dilakukan oleh sekolah kepada pemerintah daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, provinsi, dan pastinya kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penyalur tadi dana transfer yang ada di kementerian kepada pemerintah daerah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya permasalahan terkait penyaluran dana tunjangan profesi guru atau TPG. Nah, Bapak Ibu, mungkin ya, Bapak Ibu pernah mendengar bahwa guru itu sekarang gajinya sudah banyak katanya gitu. Nah, ternyata memang benar. Selain gaji pokok, guru mendapatkan memperoleh tambahan penghasilan yaitu melalui tunjangan profesi guru atau TPG. Di lapangan ternyata dapat ditemukan bahwa surat keterangan tunjangan profesi atau SKTP tidak terbit atau terlambat diterima oleh guru karena data dianggap tidak valid di data pokok pendidikan atau Dapodik. Kemudian bukti pertanggungjawaban TPG tidak didukung dengan bukti yang sah. Nah, ini misalnya ada data seorang guru itu dipalsukan Bapak Ibu namanya. Namanya mungkin benar, tapi data-datanya salah. Atau namanya salah, data-datanya benar. Intinya dipalsukan. Nah, itu tidak didukung dengan bukti yang sah. Kemudian masih terdapat kelebihan pembayaran TPG. Ini biasanya terjadi pembayaran kepada guru-guru yang sudah pensiun, yang seharusnya mereka tidak layak lagi, tidak seharusnya menerima TPG, tetapi masih dibayarkan. Akhirnya terdapatlah kelebihan pembayaran. Nah, permasalahan-permasalahan tadi terkait dana BOS itu tentu saja akan mengakibatkan apa sih Bapak Ibu? Yang pertama, penyaluran dan penggunaan dana BOS berpotensi tidak tepat jumlah, tidak tepat waktu, tidak tepat sasaran. Untuk apa? Untuk penyaluran berikutnya, gitu kan? Yang pastinya nanti pendidikan akan berjalan, akan terhambat seperti itu. Nah, kemudian pastinya lagi penyajian kasti bendahara BOS tidak tepat, kemudian penerimaan negara atas pajak pusat lambat diterima di kas negara, kemudian nilai belanja dari pengeluaran dana BOS tidak tepat atau tidak dapat diyakini jumlahnya, karena tadi ada SPJ-SPJ yang nggak lengkap kan Bapak Ibu. Nah, kemudian terkait MONEF, tim manajemen BOS tidak dapat mengukur capaian kinerja monitoring dan pemantauan karena tidak bisa membandingkan antara perencanaan dengan pelaksanaannya. Dan pastinya tidak tercapainya tujuan dari program BOS. Nah, sedangkan untuk permasalahan penyaluran TPG ini, pertama, guru tidak bisa menerima tunjangan profesi guru ini secara tepat waktu. Gitu. Kemudian belanja dari TPG juga tidak tepat atau tidak dapat diyakini jumlahnya. Kemudian masih terdapat kelebihan pembayaran TPG pun juga sama. Belanja untuk TPG tidak dapat diyakini jumlahnya maupun tidak tepat. Kurang akurat perhitungannya. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5 terkait materi audit internal pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jika memang ingin terdapat pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan Bapak Ibu dapat menuliskan di dalam ruang forum yang telah disediakan. Akhirul kata, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Apriwandi dan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.